Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, ketemu lagi dengan saya Muhammad Asnawi pada channel Abi Petani Porang. Kali ini kami ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabatku petani porang. Nah, apakah mungkin tanam porang itu dijadikan sebuah semacam investasi? Apakah mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini tanam porang itu masih menjanjikan sebuah keuntungan? Kabarnya porang harganya merosot dan lain-lain lah persoalannya. Nah, sebelumnya kami minta maaf, baru saja kami ini tadi datang ngajar sama anak-anak, pakaiannya masih seperti ini. Sebelumnya kami lanjut, kami jawab. Silahkan yang belum subscribe, silahkan like, komen, dan tombol loncengnya biar Anda semua selalu dapat notifikasi video-video gratis dari kami. Nah, di depan saya ini sahabat-sahabatku, ini ada porang ya. Ini ada bibit kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau ditanam dalam satu musim itu pengertiannya 6-7 bulan. Insya Allah dengan perawatan yang maksimal, nutrisi yang tercukupi, dengan keberadaan ilmu yang memadai, insya Allah bisa segini. Dari sekecil ini, bibit sebesar ini 200 up per kilo, bisa seperti ini. Nah, kalau bibit ini dalam satu musim minimal 3 kilo seperti ini. Ini minimal ya, karena ini kisaran 5-6 on itu bisa mencapai 8 kilo ya, maksimal 8, minimal 5-6. Itu kira-kira. Ini karena dari berbagai pengalaman kami, sehingga kami ambil tengahnya, itu kisaran panennya dalam satu musim. Nah, tentu dengan perawatan yang maksimal. Menjawab beberapa pertanyaan, apakah mungkin bisa dijadikan semacam investasi? Perlu diketahui sahabat-sahabatku porang, kata orang-orang ahli ekonom, yang namanya investasi itu tanam modal atau uang demi keuntungan. Nah, investasi itu berbagai macam. Ada yang investasi di properti, di perhotelan, investasi di toko, macam-macam lah. Itu orang-orang pinter ya. Bagi kami petani desa itu investasi jangka pendek yang cocok itu untuk para petani, apalagi di masa pandemi seperti ini, ekonomi susahnya bukan main. Dari berbagai sektor ternyata juga mengalami kerugian ya, tidak hanya transportasi, tidak hanya perhotelan, kami amati mulai bisnis besar sampai di tingkat bawah itu tetap mengalami kerugian karena memang tidak atau kurangnya aktivitas jual beli, bahkan banyak pasar yang tutup, apalagi mal-mal. Nah, terkait dengan investasi di porang, apakah ini masih layak? Menurut pendapat kami atau saya pribadi, investasi terbaik jangka pendek itu memang porang cukup menjanjikan sahabat petani porang. Nah, hitung-hitungannya begini, hitung-hitungan kasarnya. Dalam 1 hektar itu kapasitas yang muktabar ya, atau berita yang sudah luas dalam 1 hektar itu bisa ditanami umbi porang kisaran 40.000 ya, 40.000 seperti ini. Nah, dalam 40.000 jumlah dalam 1 hektar minimal dengan ukuran 40-50 atau 40-60
cm. Cara tanamnya, jarak tanamnya itu dalam 2 tahun dalam bibit yang sekecil ini, bibit ini dalam satu musim bisa seperti ini, 5 on. Dalam satu musim berikutnya bisa sampai 5 kilo lah ya, 5 kilo sampai 8 kilo. Kita ambil terendahnya misalnya, hitung-hitungannya seperti ini sahabat-sahabatku ya. Nah ini hitungannya seperti ini sahabat-sahabatku, bahwa dalam 1 hektar isi 40.000 itu kalau 2 musim itu berarti kita punya 40 kali 2 sudah 80.000. Artinya berapa? 80.000 itu berarti 8 ton. 8 ton itu sama dengan 10, antara 8 sampai 10 truk sahabat-sahabatku ya, antara 8 sampai 10 truk. Nah itu 80 ton. Coba kita analisa, coba kita hitung dengan perhitungan paling minim ya, paling minim kita tidak usah membual, paling minim itu 80 ton itu kali harga ya. Kok bisa 80 ton? Karena kali 2 tadi, 40.000 kali 2 kilo. Jadi kita minimkan hasilnya hanya 2 kilo. Itu berarti ketemu 80.000 atau 80 ton sama dengan 10 truk ya. Itu sudah biut-biut 10 truk. Nah 80.000 ton itu kali harga. Kalau harga, wah ini berat. Kalau saya harus ngangkat ini terus berat sahabat-sahabatku. Ini aja yang kecil. Nah kalau ternyata harga itu, estimasi harga kita buat berapa coba. Misalnya Pak, harganya kemarin di tahun 2020 8 sampai 12 bahkan 14.000. Nah kita buat 10.000 saja, berarti sudah ada hasil 80.000 kali 10.000 800 juta kalau nggak salah kalkulator saya sahabat. Nah angka 800 juta itu tidak sedikit. Angka 800 juta itu awalnya dari hanya sekian bibit yang sangat kecil. 1 kilonya itu harga katak 300 di tahun kemarin ya. Ini 800 juta itu juga tidak angka yang kecil kalau gaji pegawai sudah berapa tahun itu. Nah kalau kita mau kembali, kalau kita mau berinvestasi, kayaknya memang investasi di tanaman porang ini cukup sangat menjanjikan, masih ada potensi yang luar biasa. Nah Pak, katanya di tahun ini 2021 harganya anjlok. Benar, nggak tahu ini faktor anjloknya seperti apa. Kita sebagai petani biasa terima saja dengan harga 7.000 ya, bongkar di bulan 6-7 itu sudah mulai 7.000. Nah kalau di angka 7.000 udahlah ikuti saja, 80.000 kali 70.000 itu ketemu angka 560 juta. Ini dengan estimasi 2 kilo loh ya kan, padahal bisa 2 sampai 8 kilo. Kalau tidak sampai 5 kilo dengan bibit sekian, tidak nyampe 5 kilo, itu berarti ada yang salah di perawatan Anda, ada yang salah di pemupukan Anda, ada yang salah di penggemburan tanah Anda, dan lain-lain. Artinya Anda tidak maksimal ya, tidak maksimal, mungkin ditanam dengan asal-asalan saja. Terus lanjut, kami katakan bahwa ini merupakan investasi yang cukup menjanjikan sahabat-sahabatku petani porang. Nanti di season berikutnya akan kami jelaskan. Yang jelas dengan modal awal ya, dengan modal awal katak sekecil ini
100 juta itu sudah cukup ya, sudah cukup. Dan hasilnya kita buat estimasi harga terendah dan bobot terendah pun itu masih mendapatkan hasil sekian. Itu kotor nih Mbak, kotor ya, kotor. Ini waktunya tidak cukup kalau videonya kami perpanjang. Dengan harga 560 juta itu dipotong macam-macam lah, dipotong asal bibitnya, dipotong pemeliharaannya, pupuknya. Kita mencari 400 bersih, insya Allah masih tidak nawar ya. 400 bersih insya Allah tidak nawar. Nah, 400 bagi 2 berarti kita dalam satu musimnya bisa masih punya sisa 200 bersih. Kira-kira tani apa coba yang bisa ada hasil sekian? Belum lagi nanti kalau harganya ini bisa maksimal, kita kira-kira kerja apa yuk? Padahal kita bertani itu halalnya sudah pasti, tidak hampir pasti ya, halalnya sudah pasti dibanding kegiatan-kegiatan atau muamalah yang lain, insya Allah. Nah, bertani itu karena kejujurannya pasti, bertani itu disiplinnya juga pasti, masih ada nilai hiburannya. Seneng kalau melihat tanaman-tanaman di sawah yang hijau royo-royo, subur banget, itu kita akan senang sekali. Itu informasi sedikit sahabat-sahabatku petani porang. Nanti akan dalam video selanjutnya akan kami jelaskan keuntungan secara detailnya seperti apa. Nah, cukup, tidak lupa kami doakan semoga Anda semua selalu sehat, saya juga sehat, dzurriyyah sehat, semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.